Selamat malam, Kaltim Headline Malam kembali hadir bersama saya Rosmi Rahma. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Kapolresta Balikpapan berikan bantuan kepada korban luka bakar akibat terkena cairan helium. Keluarga korban merupakan pedagang balon gas. Berikut informasinya. Kapolresta Balikpapan pada Selasa siang memberikan bantuan sembako pada keluarga Gatot Subianto yang anaknya terkena cairan helium yang menyebabkan luka bakar di sekujur tubuh hingga 85%. Awal mula kejadian yang menimpa satu keluarga terkena cairan helium saat sang ayah Gatot Subianto 32 tahun dan ibunya Ayu 25 tahun sedang membuat gas helium untuk balon udara dan gulali. Namun naas, cairan yang sedang dibuat tak bisa dikontrol sehingga tumpah dan mengenai tubuhnya. Tak hanya itu, anak yang masih berusia 2 tahun Saskia Putri Ramadhani dan sang istri pun mengalami hal yang sama. Akibat dari cairan helium tersebut, satu keluarga yang berjumlah 3 orang menderita luka bakar. Bahkan sang anak yang berusia 2 tahun menderita luka bakar hingga 85%. Kapolresta Balikpapan mendatangi kediaman rumah korban pada Selasa siang. Pihaknya sungguh prihatin melihat kondisi keluarga tersebut, terutama sang anak yang menderita luka bakar 85% pada tubuhnya. Pihaknya akan memonitor perkembangan anak hingga nantinya mendapat perawatan intensif dari rumah sakit. Ananda Saskia Putri yang korban dari ledakan gas balon, ya, karena orang tuanya ini jualan balon gas ya untuk anak-anak itu. Dan tadi saya sempatkan untuk menjenguk dan ya sedikit memberi motivasi moral, ya, dorongan moral, dan sedikit memberi bantuan juga kepada yang bersangkutan, keluarganya. Mudah-mudahan lekas diberi kesembuhan dan kedua orang tuanya diberi kesabaran. Tabungnya meledak itu, Pak? Iya. Adik itu sendiri gimana Pak kronologisnya, bisa sampaikan? Karena dia ngikutin mamanya masuk ke dalam. Terus kena apa Pak? Kok bisa kena dia Pak? Karena dia mungkin kaget, lari, jatuh. Jadi kena aliran air dari tabung itu. Air didihan itu Pak, ya? Dengan bantuan yang diberikan berupa sembako dan santunan uang tunai dapat mengurangi beban keluarga korban, terlebih pada masa COVID-19 saat ini. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Diduga alami remblong truk bermuatan besi terbalik dan menabrak pagar Batalion Jipur 17. Tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut. Satu unit truk roda 10 terguling dan menabrak pagar milik Batalion Jipur 17 di Jalan Soekarno-Hatta kilometer 3 sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah. Oleh piket penjagaan Jipur 17, sopir langsung diamankan. Truk Fuso roda 10 dengan nomor polisi L9177OW dengan muatan pipa besi diduga kuat mengalami remblong. Truk diketahui dari arah Rapak menuju arah Samarinda. Truk naas ini menjadi tontonan warga sekitar dan masyarakat yang melintas dan berhenti hanya untuk mengambil foto truk yang terguling. Untuk evakuasi sendiri masih belum dilakukan oleh pihak terkait. Apa Pak yang terguling di depan Sipur ini Pak? Informasi truk merek Fuso Pak, jadi kondisi tadi rem memang blong, jadi sempat driver membanting ke sebelah kiri bahu jalan begitu Pak. Nah Pak, ini truk ini dari mana nih Pak? Mau kemana? Kalau untuk truk sendiri posisi belum tahu Pak, cuman arah dari kilometer 0 Balikpapan Rapak menuju ke arah terminal Samarinda, ya? terminal. Samarinda ya? Letaknya di posisi kilometer 3 Pak. Oh gitu. Nah ini ada muatan atau enggak Pak? Informasi ada muatan Pak, besi cor informasinya sih, tapi untuk berapa tonnya belum diketahui ya. Saat ini belum dievakuasi Pak? Untuk saat ini masih menunggu jajaran, jadi untuk evakuasi masih beberapa sudah koordinasi, hanya menunggu saja.
Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, hanya saja korban material diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Kita beralih ke informasi selanjutnya. DPRD bersama pemerintah Kota Samarinda mulai membahas APBD perubahan tahun 2020. Setelah refocusing anggaran dilakukan bulan April dengan membongkar APBD murni, kini dilakukan penataan kembali mengenai program-program yang sempat tersisihkan. Memasuki bulan September 2020, Pemkot bersama DPRD Samarinda mengutak-atik lagi APBD tahun 2020. Guncangan yang terjadi akibat pandemi COVID-19 dibahas kembali sejauh mana gangguannya terhadap program yang telah disusun pihak eksekutif bersama legislatif ketika menyusun APBD murni tahun 2020. Sugeng Hairudin selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD Samarinda yang menghadapi langsung para wakil rakyat yang dipimpin PLT Ketua DPRD Helmi Abdullah. Jika dulu APBD murni tahun 2020 ditetapkan 3,24 triliun, Pemkot perlu menjelaskan lagi bagaimana perjalanannya setelah penganggaran pandemi ini. Ya, yang dibahas ya apa-apa kegiatan yang akan diusulkan dalam perubahan. Karena kan kemarin ada yang dipotong-potong kan, ya. Kita usahakan mau dikembalikan, gitu. Nanti mana yang bisa mencapai progres atau enggak, gitu. Nah, baru sekitar itu. Hari ini kita masih membahas, belum ada yang disepakati. Hari ini kita membahas masalah KUA, KUPAP, dan PPAS perubahan 2020. Membahas masalah belanja. Jadi belanja itu ada belanja murni sebelumnya itu 501. Terus ada belanja perubahan tambahan 531. Okay. Nah, kita meminta kepada pihak Pemkot datanya apa-apa yang belanja itu yang muncul. Nah, kita ingin mau tahu aja apakah dalam sisa waktu yang tersiksa ini semua belanja itu akan bisa diselesaikan pada akhir tahun 2020. Nah, nanti kita akan memberikan masukan kalau memang nanti anggaran itu bisa terserap, berarti anggaran itu bisa diteruskan. Kalau memang tidak bisa terserap, kita akan alihkan ke mana-mana yang lebih prioritas. Okay. Nah, itu aja sebenarnya. Ya, termasuk dengan anggaran yang dipotong kemarin itu Pak, yang masih kurang-kurang itu mungkin. Loh iya, itu kan dikembalikan semua. Jadi dari belanja yang kemarin dikembalikan lagi walaupun itu tidak semuanya. Nah, jadi fokus pada itu. Dana refocusing untuk menangani pandemi COVID-19 ditetapkan Pemkot Samarinda sebesar 350 miliar rupiah. Dana itu difokuskan penanganan di bidang kesehatan 290,7 miliar, jaring pengaman sosial 43 miliar, dan mengatasi dampak ekonomi 16 miliar. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Seorang pemuda berusia 21 tahun bernama Razan menghilang di sekitar perairan Marangkayu, Tanjung Santan, Kabupaten Kutai Kartanegara. Keterangan sementara diduga korban terjatuh di laut dari kapal tongkang tempatnya bekerja. Berikut informasinya. Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Balikpapan kembali menurunkan personelnya Selasa 15 September 2020 setelah menerima laporan adanya seorang anak buah kapal terjatuh di laut. Razan dikabarkan hilang sejak Senin tengah malam. Laporan diterima tim Basarnas dari Kadir, teman korban yang hilang. Pagi itu juga dengan mengerahkan sejumlah peralatan SAR dan personel, tim SAR menuju lokasi kejadian perkara. Santan, jadi kami pada pukul 06.40 tadi pagi kami terima informasi dari Bapak Abdul Kadir melaporkan bahwa
ada satu ABK kapal pemungut batu bara itu terjatuh di perairan Marangkayu, Tanjung Santan, dan pada pukul 07.00 tadi kami kerahkan satu tim dari Basarnas, khususnya kantor pencarian pertolongan Balikpapan, Posar Sangatta, menuju ke LKP. Hingga pukul 12.00 tadi waktu lokal time, pencarian masih dilaksanakan dengan hasil masih nihil. Sekarang ini tim masih melakukan pencarian. Saksi lain yang memberikan keterangan hilangnya Rasan adalah Syarudin, juragan kapal. Menurut keterangannya, korban semula membersihkan tongkang sisa-sisa mengangkut batu bara, namun diduga kuat saat berada di pinggiran tongkang dia terpleset dan jatuh ke laut. Saat tim SAR berada di lokasi kejadian, dikabarkan cuaca cerah mendung dengan suhu sekitaran 28 derajat Celcius. Sesuai undang-undang pencarian akan dilakukan hingga 7 hari ke depan. Tim Kaltim TV melaporkan. Ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! 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 Tiga Koramil di Balikpapan siapkan fasilitas internet gratis untuk para pelajar. Hal ini dilakukan untuk mengurangi beban masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Kodim 0905 Balikpapan menyiapkan internet gratis untuk mengikuti pelajaran daring selama kegiatan belajar tatap muka dihentikan sementara lantaran COVID-19 yang masih terus bertambah jumlahnya. Internet gratis ini disiapkan di 3 lokasi Koramil yang ada di kawasan Balikpapan Selatan, Balikpapan Utara, dan Balikpapan Barat. Pemberian internet gratis dan fasilitas meja akan terus dilakukan oleh Kodim 0905 Balikpapan agar para pelajar tidak khawatir akan ketinggalan mata pelajaran lantaran tidak memiliki paket kuota internet. Diharapkan dengan adanya fasilitas internet gratis, para pelajar bisa terus melakukan kegiatan belajar meskipun secara online. Fasilitas internet ini akan dibuka selama 24 jam, namun dikhususkan untuk sarana belajar. Dandim 0905 meminta agar fasilitas internet yang sudah ada dapat dimanfaatkan oleh para pelajar yang dekat dengan lingkungan Koramil yang ada di 3 wilayah Balikpapan. Kita bekerja sama, kemudian kita siapkan tempatnya, kita siapkan hotspot gratisnya, mudah-mudahan ini bisa membantu gitu. Sehingga anak-anak kita bisa dimudahkan dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan tentunya. Dan kita lihat tadi anak-anak di sini bisa belajar, kemudian karena hotspot yang disiapkan juga cukup tinggi Mbps-nya sehingga sangat cepat begitu. Mereka masuk ke classroom-nya, mereka menyampaikan, mereka bisa mengerjakan tugas dengan baik. Dan ini kami Kodim 0905 Balikpapan menyiapkan di seluruh Koramil. Karena memang saat ini kami baru ada 3 Koramil, di semua Koramil itu ada tempat hotspot gratis. Kita siapkan meja belajarnya. Sementara seorang pelajar SMP mengatakan, selama ini belajar online yang sangat membebani pakai data sehingga harus membeli setiap hari.
Dek, gimana dengan ada fasilitas internet gratis ini, gimana untuk belajar online ini, gimana? Ya bagus sih Om, nggak perlu ngeluarin uang buat beli kuota lagi. Selama ini ngeluarin uang ya? Iya. Ini nanti setiap hari berarti adik di sini ya? Iya. Untuk belajar ya? Iya. Gimana Be? Nah, dengan tanggapan adik sebagai siswa belajar online ini gimana? Susah kan nggak? Gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah. Repotnya apa? Beli kuota ya? Iya, repotnya beli kuota lagi. Dengan adanya internet gratis, tidak khawatir akan kehabisan paket data saat belajar. Internet gratis yang ada di 3 Koramil di Kodim 0905 merupakan kerjasama dengan pihak PLN dan PJB Balikpapan. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Meski warga diwajibkan memakai masker, baik pejalan kaki maupun pengguna kendaraan bermotor, ternyata banyak yang belum mematuhinya. Hal tersebut membuat Polri turun tangan berpartisipasi membagi-bagi masker untuk warga. Di kawasan pinggir Kabupaten Kutai Kartanegara yang berbatasan dengan Samarinda, Polri menemukan masih banyak warga yang tidak taat menggunakan masker saat berada di luar rumah. Di sekitar Jalan Lojanan, banyak pejalan kaki dan pengendara yang mengabaikan wajib masker sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona. Bersama dengan TNI dan Forum Pimpinan Kecamatan, Kapolsek Lojanan AKP Yasir terjun menemui masyarakat. Selain bersosialisasi tentang penggunaan masker, juga dibagikan lebih 1.000 lembar masker kepada warga. Untuk kegiatan Polsek Lojanan hari ini adalah pembagian masker serentak, yaitu sasarannya adalah kampung adat. Ya, sasarannya ada 4. Pertama, kampung adat yang di Loduri Uluh, yaitu di Kampung Gerudek, kampung adat Dayak. Kemudian di Loduri Ulu Seberang, di Sungai Pimping, dan di Purwajaya, kemudian di Lojanan Ulu. Dalam jumlah berapa masker Pak yang dibagikan? Ya, jumlah masker sudah kita bagi-bagi sebanyak 1.000 lembar. Dari 1.000 lembar ada tambahan dari kecamatan tadi kurang lebih 150 lembar, jadi 1.150 lembar. Selain pengguna jalan, pembagian masker juga dilakukan ke perkampungan-perkampungan masyarakat adat Loduri, Kampung Gerudek Masyarakat Dayak, dan perkampungan di Loduri Ulu Seberang. Warga menyambut peran serta Polri dan berharap pandemi COVID-19 segera berakhir. PT Pak Merdeka, Naco Masker, guna untuk memutuskan mata rantai COVID-19. Karena Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Seorang asisten rumah tangga nekat melakukan penipuan. Korban penipuan tak lain merupakan majikannya sendiri. Berdalih memiliki kawan di Penggadaian, korban berhasil diperdaya hingga 27 juta rupiah. Seorang asisten rumah tangga digiring petugas Reskrim Polresta Balikpapan pada Sabtu siang. Tersangka melakukan aksi penipuan terhadap majikannya sendiri pada 7 Juli lalu.
Tersangka IS 44 tahun melakukan aksi penipuan saat sang majikan hendak menggadaikan emasnya seberat 40 gram di Penggadaian. Tersangka berdalih memiliki orang dalam dan sang majikan percayakan barang berharga emasnya ke tersangka. Modus operandi tersangka terbongkar lantaran korban curiga saat akan menebus barang gadaiannya pada 10 September lalu dan ditemukan emas korban sudah berganti emas imitasi. Sementara emas asli telah dijual tersangka seharga 24 juta rupiah dan digunakan untuk berfoya-foya dengan membeli iPad dan handphone. Polisi juga mengamankan uang 10 juta sisa penjualan emas dari tangan tersangka. Yang bersangkutan mengatur sedemikian rupa, ya. Kemudian korban ini dibujuk, ya, untuk diantar di Pegadaian, bahwasanya si tersangka ini mengenal orang dalam sehingga si korban tidak perlu ke Pegadaian. Namun dari barang bukti yang ditebus tadi, ini sementara hasil penyelidikan kalau ini adalah barang imitasi. Kerugiannya sekitar 24 juta rupiah. Tersangka sendiri bekerja sebagai apa? Asisten rumah tangga. Asisten tersangka di tempat korban. Iya. Yang ditipu ini korban majikannya kan? Yang ditipu majikannya. Ya, Ibu, itu apa, Bu? Perlu uang atau apa? Gak apa-apa, Bu, butuh uang gak, Bu, waktu itu, Bu? Perlu uang, Bu, ya? Untuk itu, Bu, ya? Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dikenakan pasal penipuan dengan ancaman di atas 4 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Demikian Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Untuk bisa mencegah penularan COVID-19, terapkan physical distancing, selalu menjaga kebersihan tangan dan gunakan masker yang tepat. Saya Rosmi Rahma pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.